Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman utawi ingkang dipun sebut kalian tafsir As-Sa'di. Pembahasan surat Shad ayat kaca 3 sampai ayat kaca 50 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal abd innahu awwab. إذ أُرِدَ عليه بالعصي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا famnun au amsik bighairi hisab wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Wa wahabna lansun paring dawuhipun Allah Dawuda ing Nabi Dawud Sulaimana rupane Nabi Sulaiman. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Dawud di antaranya adalah dikaruniai anak yang saleh, bahkan seorang nabi, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ni'mal abd. Nabi Sulaiman merupakan bagus-baguse kawula. Innahu sak temene Nabi Sulaiman iku awwabun. Kawula sing senantiasa balik dumateng Allah kanthi ketaatan. Elingo ari kalane urido iringo ari kalane urido
dipun pertontonaken alaihi ing atase Sulaiman bil asyi ing wektu sore ya idz uridu alaihi bil asyi as-safinat jaran-jaran sing tenang al-jiyad jaran-jaran sing banter pelayune tenang maksudnya pas mandek ora ginjal ora panggah beker banter pelayune lek di congklang nih. Ini adalah merupakan sifat yang terpuji bagi kuda tenang ketika saatnya parkir dan koyo alap-alap ketika saatnya harus berlari. Ya. Faqala mongko dawuh sapa Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ini sak temene ingsun iku ahbabtu, aku nyenengi. Hubbal khairi, kesenangan-kesenangan barang-barang sing apik. Artinya setiap orang ketika menyukai sesuatu yang istimewa, lek biasanya cekelane jaran berarti jaran sing istimewa. Lek cekelane penter ya penter sing istimewa, apa meneh orisinilan. Lek mau kijang kotak orita yo ori sinilan. Itu namanya hubbal khair. Itu boleh. Ya. Ini sak temene aku iku ahbab tu hubbal khair, nyenengi barang-barang sing sae. Ya. Nah, ini ahbab tu hubbal khair an dzikri rabbi sehingga aku lali eling marang Allah. Artinya itulah dunia. Kadang bisa membuat lalai. Kalau membuat lalai Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa, kira-kira membuat lalai manusia seperti awak dhewe pantas apa punjul? Punjul. Bahkan rada aneh lek gak patek lali. Ketika wis kadung cekelane. Nggih. Senengane macul ngono lek kadung nikmate macul adzan barang sik to tak tutukne setengah lari engkas. Jari sapa? Jari sing tukang macul. Senengane ngarit ngono ya ngono wis adzan sik tutukne sak prangkul gas to. Sing tukang nyathok ya ngono sik to eling kadung ditatah kok mas ora dipasang pisan purusane. Jarine sing tukang begitu dan seterusnya. Artinya itulah semua kehidupan itu melalaikan. Inni ahbabtu hubbal khair ya andikri rabbi hatta saingane tawarat ya jaran-jaran niku wau saking banter playune mboten ketawis bil hijab saingane ora ketok saking playune mak langsung hilang begitu dan seterusnya. Artinya ada show begitu ya, lagi ada pertunjukan mempertontonkan kehebatan kuda-kuda perangnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Saya ingin bertanya, kuda-kuda itu disiapkan untuk apa sih? Tentunya untuk berjihad di jalan Allah. Ya, demikian. Hatta tawarat bil hijab rudduha alayya. Nabi Sulaiman dawuh rudduha tarian alayya gorene fatafiqah berbuat sapa Nabi Sulaiman mashan gepok maksudipun gepok di sini ngetoki bisuki ing ros-rosan sikile jaran wal anak lan gurune jaran. Artinya larang orita ya. Walaupun dipersiapkan untuk jihad pun, tapi ketika di awal persiapannya mengakibatkan lalai dari zikrullah, maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam tidak segan-segan yaitu menyembelihnya begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Lah awake dhewe lali, sesuk dibaleni, somben ditutukne. Niku lah awake dhewe. Nek Nabi Sulaiman mboten. Endi apa titik-titik sing iso menghalangi saking zikrullah disisihne. Wallahu ta'ala alam. Mulane bener Allah Ta'ala dawuh innahu awwab. Ini mal abd saapi-apike kawula innahu awwab. Bagaimanapun pasti ada terjadi kesalahan, tapi Nabi Sulaiman ketika berbuat kesalahan langsung kembali kepada Allah, bahkan apapun yang menjadi sebab karenanya ia lupa akan Allah, maka sebab tersebut disingkirkan dari hadapannya. Kuda-kuda itu disembelih
sehingga tidak membuat ia terpukau, terpincut, terbawa kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Lajeng dipun Allah Ta'ala, walaqad lan yakti temen fatanna sun paring ujian Sulaimana ing Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ya, fa'alqaina monggo sun delehaken Nabi Sulaiman geletak ala kursi ing atase kursine jasadan sebagai jasad sing lemah. Ya, disebut jasad. Maknanya hanya seonggok jasad saja, tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan. Summa sak banjuri anaba balik datang Allah Ta'ala. Inilah Nabiullah Sulaiman alaihi salam senantiasa kembali kepada Allah dalam semua momen di saat Allah Ta'ala menegurnya. Kala Nabi Sulaiman matur, Rabbi do Allah ighfir mugi panjenengan ngapura li kanggine kawula. Wahab lan mugi panjenengan paring li kanggene kawula mulkan ing kerajaan. Dia minta kepada Allah akan kerajaan. Layam bagi sing boten patut li akhadin kangge sinten kemawon mimba di sapungkure kula. Dia minta kepada Allah agar Allah Ta'ala anugerahi kepadanya kerajaan yang tidak patut bagi siapapun selain Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Innaka sak temene panjenengan anta nggih namung panjenengan iku Al-Wahhab zat sing maha paring. Dadi Al-Wahhab niku nama Allah. Lek golongane Al-Wahhab sinten? Wahabi. Aja wedi kowe ditokne Wahabi. Lah nyapa? Al-Wahhab itu nama Allah. Innaka sak temene panjenengan anta nggih namung panjenengan iku Al-Wahhab zat sing maha paring. Ya. Sehingga Wahabi maknanya adalah golongan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala adalah zat yang maha memberi. Wis to, enek apa-apa kowe njaluke mesti dateng Allah Ta'ala, zat ingkang Al-Wahhab maha paring. Fasakharna mongkon sun tundukaken. Ya. Kami tundukkan. Nggih. Fasakharna mongko sun tundukaken lahu kangge Sulaiman ar-riha ing angin. Tajri ingkang mengalir ingkang menghembus angin kala wau bi amri sesuai karo perintah Nabi Sulaiman. Nggih. Ruhaan kanthi lembut. Ndak enek kok glodak-glodak. Mboten enten kok pating kreket, mboten enten pating gelodak, mboten enten pating kerincing dan seterusnya mboten enten. Ora enek bau sing kendu, gitu. Mboten enten slim sing ngeblong, mboten enten. Nggih, mboten enten terote sing arep ceblok, mboten enten. Lawang angin kendaraan Nabiullah Sulaiman. Ruhaan kanthi lembut haitsunya ngendiai asoba sing dikarepne. Teko sapa Nabi Sulaiman, arep ngalor-ngalor, arep ngidul-ngidul. Tidak ada kendaraan seperti itu. Semua kendaraan pasti harus ada beremot. Tidak bisa dengan hati itu, tidak bisa. Adapun ini adalah dengan kehendak Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kemanapun Nabi Sulaiman menuju dan menginginkan, maka angin itu berhembus membawa Nabi Sulaiman alaihissalam. Niki sing sepindah. Dados Allah Ta'ala kontan paring dumateng Nabi Sulaiman alaihissalam ing dalem panyuwunanipun. Allah Ta'ala paring dumateng Nabi Sulaiman alaihissalam kendaraan rupane angin. Nggih, sing geraknya sangat lembut sekali. Wasayatina semenunggu Allah Ta'ala tundukaken ing Nabi Sulaiman para setan-setan. Kulla bannain. Nggih. Kulla banain sing bangun ing bangunan-bangunan wa gawas bahkan ana sing penggayane tukang nyilem. Bangunan-bangunan gede mboten perlu gawe keren. Lah wong setan lan jin kok sing bangun. Nggih. Ning mboten cerita lho nggih kaya Bandung Bondowoso. Mboten. Nggih, niku nak namung cerita. Nek niki nyata. Ya. Kulla bannain
bangun wa gawas, bahkan ana sing tugase nyilem golek permata, golek berlian, ya, golek yakut, begitu dan seterusnya. Wa akhirina lan setan-setan liyane sing ora manut ora taat, ya, iku muqarranina dicencang fil aswat ing belenggu-belenggu. Taat yang Sulaiman ditugasi, gak taat balelo dicencang di kerangkeng Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Lajeng piyambake lajeng Allah taala dawuh, hadza iki kabeh atauna merupakan peparing saking ingsun daripun Allah. Famnun mongko paringo marang sapa sing sampean pengin paring, au utawa amsik tahanen bi ghairi hisab tanpa ana perhitungan. Artinya inilah yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Di dalam kerajaan yang Allah berikan, di dalam anugerah yang Allah Ta'ala anugerahkan, terserah Nabi Sulaiman harap diwehne nang sopo utawa sopo sing jaluk ndak diwehi niku ndak enek perhitungane besok ning akhirat. Yo ora enek pertanggungjawaban teng KPK yo ora enek. Ora nyindir lho nggih. Ning niki nyoto. Sakniki napa enek kerajaan sing ngoten niku? Mesti ada dewan pengawas, begitu dan seterusnya. Adapun Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Allah Ta'ala sudah melepaskan semua kendali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wis sapa sing tak wehne tak terserah sampai ndak mau ngatur. Kenapa? Karena dia seorang raja. Namanya raja adalah mengatur semaunya sesuai dengan titah dan kehendaknya. Wa inalan saat temene lahu kangge Nabiullah Sulaiman indana ing ngarsane ingsun nggih. Wa inna lahu indana la zulfa, yakti duweni kedudukan sing cedhek. Jangan diharap atau jangan disangka bahwa anugerah kerajaan itu hanya Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam di dunia, di akhirat tidak memiliki kedudukan. Allah Ta'ala membantah semua itu dengan Allah firmankan, wa inna lan sak temene wa inna lan sak temene lahu kangge Nabiullah Sulaiman indana ing ngarsane ingsun la zulfa, yakti duwe posisi sing paling cedhek, wa husna ma'ab lan sak bagus-bagusnya tempat kembali. Maknanya adalah surga itu menunggu Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan kedudukan yang dekat dan posisi yang dekat dengan Allah Ta'ala, itulah yang akan beliau nikmati. Kita waos tafsiripun. Lama arikalane asna Allah Ta'ala nyanjung ala Dawud ing atase Nabiullah Dawud alaihissalam. Ing ayat saderenge membahas tentang Nabi Dawud alaihissalam dan pujian Allah kepada Nabi Dawud. Nggih. Nah, wa dzakara lan Allah Ta'ala nyebutaken ma menapa jaro sing berlalu terjadi lahu kangge Nabiullah Dawud wa minhu lan saking Nabi Dawud. Artinya hal yang terjadi dari Nabiullah Dawud alaihissalam. Asna Allah Ta'ala paring pujian ala ibnihi ing atase putranipun Sulaiman inggih menika Sulaiman alaihi wassalam. Ya, ibnu Dawud alaihi salam. Faqala monggo Allah Ta'ala dawuh wa wahabna lan sun paring li Dawuda kangge Nabiullah Dawud Sulaimana rupane Nabi Sulaiman. Menjadi pertanyaan, apa anake Dawud namung Sulaiman? Mboten. Anake Dawud nggih kathah wong bojone mawon 99. Sampean bojone pira, anake pira? Lah Nabi Dawud niku bojone 99. Sampean bayangne anake pira? Ning menjadi pertanyaan, kenapa di dalam ayat ini disebutkan kok Sulaiman? Karena tidak semua putra Daud seperti Sulaiman. Dan sadarlah wahai bapak bahwa anakmu itu potensinya tidak satu. Potensinya bermacam-macam. Ya, demikian. Dan jangan bebani anak kita lebih dari kemampuan. Ingat dalam satu kaidah mereka katakan, idza aradta an tuta'a fa'mur mastata'a. Lek kowe pengen ditaati karo anakmu, lek kowe perintah anakmu, perintah sing anakmu mampu. Ya.
Demikian. Bocah tidak mampu, tak paksa dan seterusnya. Ya, maka tidak mungkin kau akan ditaati. Bukan karena apa? Karena ia tidak mampu. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Dan usahakan menjadi orang tua tidak menjadi sebab anak itu durhaka kepadanya. Kenapa? Karena orang tua menuntut anak sesuatu yang tidak mampu. Atau sesuatu yang sulit. Dan seorang tua tidak bisa mengarahkan kepada yang terbaik. Nah, demikian. Kita teruskan. Faqala Allah dawu wa wahabna li Dawud Sulaiman. Ai maksudipun an'amna sun paring nikmat bihi kanti anane Nabi Sulaiman alaihi ing atase Nabi Dawud. Wa aqrarna bihi ainahu lan sun dadekne wong tua bahagia dengannya. Ya, demikian. Kok liyane ndak disebut? Ya mungkin liyane ndak sekelas Sulaiman. Ya, demikian. Ni'mal abad. Bahkan tidak cukup itu. Allah Ta'ala sebut bahwa Sulaiman grade-nya adalah ni'mal abad. The best hamba Allah. Nikmah seapi-api al abad kaulane Allah. Nikmah itu the best bahasa kita. Orang mekur better gitu. Orang mekur good, tapi the bestnya, terbaiknya. Ni'mal abad seapi-api kaula. Ya, demikian. Ni'mal abad sapi-api kaula Sulaiman yaiku Nabiullah Sulaiman. Fa innahu monggo sak temene Sulaiman iku itasafa anggadai sifat bima kanthi sifat kala wau yujibul madha sing pantes dipuji. Tidak mungkin Allah Ta'ala sebut nikmal abad terus menungsane apa? Raka-rukaran, betul mungkin. Kalau Allah Ta'ala sudah menyebut Nabi Sulaiman adalah nikmat abad, berarti grade yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah grade yang pantas dengannya untuk dipuji. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memuji sesuatu sesuai dengan kenyataan. Ya, demikian. Allah Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Perhatikan ayat ini. Wa tamma dan sempurna kalimatu rabbika, kalimat Allah, firman Allah, sidqan, benar, wa adla dan adil. Benar dalam apa? Dalam beritanya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah ni'mal abad, sesuai bahwa beliau adalah benar-benar sebaik-baik hamba. Ya, demikian. Kenapa? Karena ia memiliki sifat-sifat yang patut untuk dipuji. Wa huwa ala Nabi Sulaiman innahu sak temene Nabi Sulaiman di samping dia adalah ni'mal abad innahu awwab. Sak temene Nabi Sulaiman awwab. Napa maknanipun awwab? Rajaun akeh balike ilallahi dumateng Allah. Nabi Sulaiman banyak kembali kepada Allah. Fi ing dalam jami'i ahwalihi sedaya keadaanipun. Bita'aluhi kanthi manembah dumateng Allah wal inabati lan taubat dumateng Allah. Nek sambat mung dateng Allah, ora sambat karo tanggane, ora sambat karo ajudane, mboten sambat mboten. Tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, wal mahabbati lan cinta dumateng Allah, wa dzikri lan eling dumateng Allah, wa du'a lan doa dumateng Allah. Iling dumateng Allah maknanya adalah menyebut nama-nama dan sifat Allah. Orang yang ingat kepada Allah itu biasanya pasti akan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ketika ia ingat Allah, tidaklah ada yang ia ingat kecuali kesempurnaan Allah, kemahakuasaan Allah, nikmat Allah. Maka semua itu akan membuahkan kesyukuran. Ketika hamba sudah sampai pada titik kesyukuran, pasti dia akan membagusi ibadah kepada Allah. Inilah pentingnya zikir. Zikir adalah merupakan start dengannya seorang akan bisa mengabdikan diri kepada Allah dan beribadah kepadanya. Karena siapapun yang mengingatnya pasti akan bersyukur kepada Allah. Siapapun yang bersyukur kepada Allah pasti akan membuahkan ibadah yang setulusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa doa lan berdoa, wa tadarru lan DP.
wal ijtihad fi mardhatillah lan nemen-nemeni ing dalem numrih ridhani Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang benar-benar mengingat Allah. Pasti akan tahu keagungan Allah, pasti akan berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdimiha lan disiakan ridhani Allah ala kulli syai'in ing atas siapapun. Walaupun manusia ridho, walaupun manusia setuju, walaupun semua tangan diacungkan, tapi ketika Allah tak ridho, sekelas Nabi Sulaiman tidak akan lakukan itu. Walaupun semua menolak, tapi Allah Ta'ala ridho, maka itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Innahu awwab, karena ia selalu kembali kepada Allah dan mendahulukan ridho Allah atas ridho apapun dan siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan. Ya. Walihada krana menika lamma arikalane uridot dipun pameraken ale ing atase Sulaiman al khairul jiyadus sabq. Al khairu jaran-jaran jiyadu sing sae-sae. Jiyad niku jamak dari jayyid. Nggih, as-sabq sing selalu menang. As-safinat ai maksudipun allati ingkang min wasfiha sifatipun jaran niku as-sufunu. Nggih menika as-sufun. Napa niku as-sufun? Wa huwa inggih menika raf'u ihda qawaimiha sing ngangkat salah siji saking sikile indal wuquf ari kalian diparkir. Kok jaran pas diparkir sikile diangkat sisih. Mencelon mboten tenang. Ini jalan sing paling apik. Jadi sapa? Dawuhe Allah Ta'ala sofinat. Sofinat itu as-sufun. Napa niku as-sufun? Jaran sing tenang begitu diparkir layah-layah. Piye carane? Sikile diangkat sita. Demikian. Wa kana lan ana laha kangge jaran iku mau mangdharun ra'iqun. Lek disawang nyenengne. Wa jamalun mu'jab lan kebaikan ya kebagusan mu'jab sing memukau. Wa khususan luweh-luweh malih lil muhtaji ilaiha kal muluk kangge wong sing membutuhkan seperti raja. Renek kok raja tumpakane keledai renek. Raja mesti tumpakane jaran. Jarane sing istimewa. Ya. Demikian. Fama zala tu'radu alaihi. Jaran niku panggah dipamerne hatta sainggane ghabati syams. Sampai entek waktune asar mislup napa sing jenenge srengenge fil hijab fa alhadhu an salatil masa'i wa dzikrihi. Fa alhadhu ndadekne lali ing Nabi Sulaiman an salatil masa'i saking salat ing waktu sore wa dzikrihi lan zikir ing waktu sore. Kula badhe matur. Sejak zaman dahulu kala namanya zikir pagi dan sore, ibadah di dua ujung siang ini mentes banget di sisi Allah Ta'ala nilainya. Sehingga Rasulullah SAW juga menyebutkan hal tersebut. Bahkan Allah menyebutkan, ketika Allah menyebutkan Nabiullah Zakaria alaihissalam, saat Nabiullah Zakaria alaihissalam bertanya tentang tanda Allah akan memberi putra kepada beliau berupa Yahya, apa tandanya? Ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayamin illa ramza. Kau enggak bisa bicara 3 hari kecuali isyarat. Namun demikian Allah berfirman, wazkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Bersama ketidakmampuan Nabiullah Zakaria untuk bicara sebagai tanda Allah akan memberi anugerah putra Yahya kepada beliau, bersama itu Allah tidak menggugurkan dari Nabiullah Zakaria untuk senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala dan bertasbih kepadanya bil asyi wal ibkar. Apa maknanya al asyi? Waktu sore hari sehingga tenggelam matahari, wal ibkar waktu pagi hari sehingga terbit matahari. Dua waktu ini waktu yang istimewa. Yuk jangan sia-siakan dia dengan memperpanjang iler atau mimpi. Kan sebagian nenek sing ngono kuwi. Mari subuh penggane turu Kang. La ilaha illallah.
Waktu yang istimewa, waktu yang berberkahi. Bahkan Rasulullah ndawahaken buri kali ummati fi bukuriha, kaberkahi kangge umatku fi bukuriha, ing waktu bukure. Bukur itu jamak dari bukroh, artinya waktu pagi sehingga terbit matahari. Waktu istimewa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau tidak pernah meninggalkan zikir di waktu pagi ini, dan beliau mengatakan itulah makanan pagi beliau dan itulah potensi tenaga beliau, karena tidak ada tenaga bagi seorang hamba sejatinya kecuali ketika mengingat Allah Ta'ala di waktu istimewa, yaitu di awal pagi. Kita teruskan. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Sulaiman nadaman, menyesal ala ing atase mamadha menapa ingkang sampun berlalu, wa taqarruban lan dalam rangka mendekatkan diri ilallah dumateng Allah, bima alhahu kanthi menapa ingkang dadekne piyambake lali an dzikrihi saking Allah Taala, wa taqdiman lan dalam rangka dhisikaken li hubbillah cintane Allah, cinta dumateng Allah, ala hubbi ghairihi marang cinta marang apa lan sapa wae. Dawuhipun Nabi Sulaiman, inni ahbabtu hubbal khair wa dhimna hadza, berdasarkan menika ugi ahbabtu makna asartu. Kalimat ahbabtu maknanya adalah asartu, kula ngluwihne. Ai maksudipun asartu hubbal khair, kula luwih mentingaken cinta marang kesainan, alladzi huwa ingkang dipun maksudaken kesainan al malu bondo umuman secara umum, al khair niku bondo. Nggih. Wa fi hadzal maudhi, lan ing dalam posisi menika al murad ingkang kamaksud al khair nggih menika jaran-jaran sing istimewa an dzikri rabbi saking eling dumateng Allah, hatta tawarat bil hijab sehingga ra ketok. Rudduha alayya, kene balekno, faradduha maka mereka menarik kembali kuda-kuda kotor. Kalau wau fatafiqa fiha, berbuat ing dalam jaran-jaran, masham bisuki wal anak, ai maksudipun ja'ala dadekaken sapa Nabi Sulaiman yakuruha, nyembelih jaran-jaran niku wau bisaifi kanthi pedangipun, fisukiha ing dalam sikil-sikilipun, tiklek-tiklekipun, wa anaki halan ing dalam gulu-gulunipun. Ya, wallahu taala a'lam. Artinya demikianlah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Apapun yang menghalangi dari zikrullah maka harus dihilangkan. Dan ingat, siapapun yang meninggalkan sesuatu karena dia menjauhkan hamba dari zikrullah, apabila ditinggalkan Allah Ta'ala pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Nabi Sulaiman membutuhkan kuda. Itulah kendaraan beliau. Tapi karena ia melalaikan ia dari Allah Ta'ala dan ingat kepadanya dan ibadah di waktu sore harinya, Allah Ta'ala gantikan kepada Nabi Sulaiman sesuatu yang lebih istimewa, kendaraan yang lebih istimewa, yaitu angin yang akan kita baca nantinya. Kita teruskan. Walaqad lan yakti teman fatanna sun paring ujian Sulaiman ing Nabi Sulaiman. Ai maksudipun ibtalainahu, sun paring ujian dumateng Nabi Sulaiman bidhihabi mulkihi kanthi ilangi kerajaane, wang fisali hilan terpisahe piyambake anhu saking kerajaan kala wau, bisa babi kholalin sebab anane kesalahan iktadadhu at-tabi'ah al-basariyah sing niku wajar dilakoni dening menungso. Artinya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah manusia. Terjadi kesalahan pada beliau adalah suatu kewajaran. Tapi ingat, para nabi dan utusan Allah Ta'ala tidak akan pernah berlama-lama dalam kesalahan, kecuali pasti Allah Ta'ala akan menegur dan mengingatkan. Ya, mengatakan. Wa alqaina ala kursiyi jasadan. Ai maksudipun syaitanan. Kami kuasakan di kursi Sulaiman syaitanan. Syaitan. Qadallahu, Allah Ta'ala wis mutusaken wa qaddara lan wis mangtakdiraken an yajlisa ala kursi mulkihi. Setan niku saged nguasai kursi kerajaane Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala dawuh
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jenengan maha kuasa terhadap sesuatu, segala sesuatu. Yang memberi kerajaan Allah, yang mencabutnya Allah, yang menguatkan Allah, yang merendahkan Allah. Ya, semua kebaikan hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian. Wa yatasarrafu lan ngatur sapa syaitan niku wau fil mulki ing dalam kerajaan Sulaiman fi muddati fitnati Sulaiman. Selama masa Nabi Sulaiman diuji dening Allah taala. Summa sak banjure anab balik sapa Nabi Sulaiman dumateng Allah taala. Lah enek sing takon ujiane atau kesalahan Nabi Sulaiman apa? Maka kita tidak perlu bertanya-tanya. Kenapa? Allah tidak menyebutkan kesalahan Nabi Sulaiman. Lah nyapa kowe takon-takon? Asal mboten nawi takon-takon. Aja takon. Dan nyapa? Oh Allah enggak nyebutnya. Sing jelas Allah taala menyebutkan walaqad fatanna Sulaiman. Ya, wa alqaina ala kursiyhi jasadan summa anab. Allah taala menyebutkan summa anab. Nabi Sulaiman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mboten menyebutkan kesalahan Sulaiman sehingga mengakibatkan kerajaannya dikuasai oleh selainnya, tapi Allah menyebutkan kembalinya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Sehingga Allah taala mengembalikan kerajaan Sulaiman alaihissalam. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Innahu summa anab ai maksudipun Sulaiman. Summa sak banjure anaba balik sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihissalam ila Allah taala dumateng Allah taala. Sulaiman kembali kepada Allah taala. Wa tabalan taubat sapa Sulaiman dumateng Allah taala. Faqala mongko matur sapa Allah taala sapa Nabi Sulaiman dumateng Allah taala, Rabbi do Allah ighfir mugi panjenengan ngapura li kangge kula. Ya, siapapun yang bersalah, apapun kesalahannya, lalu ia meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ingat, Rabbmu adalah zat yang maha pengampun. Ketika engkau bertobat kepadanya, menyesali akan apa yang telah berlalu, dan bertekad berazam tidak akan mengulangi, Allah telah maha pengampun. Rabbi do Allah, ighfir mugi panjenengan ngapura li kangge kula. Wahab lan mugi panjenengan paring li kangge kula mulkan kerajaan layam bagi sing boten patut li ahadin kangge sinten kemawon mimba disak pungkur kula. Innaka sak temene panjenengan anta panjenengan al-wahhab zat sing maha paring. Fastajaba mongko ngijabahi sapa Allahu Allah lahu kangge Nabi Sulaiman wa ghafara lan Allah ngapura lahu kangge Nabi Sulaiman. Jangan pernah pesimis. Jangan pernah putus asa. Siapapun yang bersalah, segeralah kembali kepada Allah. Jangan putus asa. Siapapun yang bersalah, kemudian kembali kepada Allah, kemudian meminta ampun kepada Allah, maka jangan pernah berputus asa. Dari karunia Allah, mintalah kepada Allah, karena Allah Ta'ala maha memberi. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Nah, fastajaba monggo paring ijabah sapa Allahu Allah lahu kangge Nabi Sulaiman wa ghafara lahu lan Allah ngapura kangge Sulaiman wa raddalan Allah balikaken alih ngatasi Nabi Sulaiman mulkahu kerajaan pun Nabi Sulaiman. Allah mengembalikan kerajaan Sulaiman. Wa zada bahkan paring tambahan sapa Allah taala hu ing Nabi Sulaiman. Jadi siapapun yang bertaubat pasti anugerah yang Allah berikan lebih daripada sebelumnya. Ya. Mulkan kerajaan lam yahsul sing boten terjadi li ahadin kangge siapapun min ba'di sak pungkure Sulaiman. Kerajaan istimewa yang hanya diberikan kepada Sulaiman. Wa huwa inggih menika taskhirus syayatin, kerajaan yang bisa menundukkan semua jin-jin dan syaitan. Ya, lahu kangge Sulaiman. Ya benuna ma yurid, bangun sak karepe Nabi Sulaiman.
Nggih. Kon golek pasir ya glis kira jin nggih. Ora sandona. Kon masang ya gelis, gak usah gawe scaffolding. Ya, makaten. Mayurid sak kersane Nabi Sulaiman. Wa yaghusuna lan enek sing tujuan sing nyelem lahu kangge Nabi Sulaiman fil bahri ning lautan. Wa yastakhrijuna durra lan ngetokaken permata-permatanipun, mutiara-mutiaranipun, wal khuli lan perhiasan. Waman lan jin sing mas asahu maksiat dumateng Nabi Sulaiman minhum saking jin koronahu dicencang fil asfat ing belenggu-belenggu wa ausaqahu lan di penjara. Menikalah anugerah Allah Ta'ala kangge Nabi Sulaiman. Sak sampunipun balik dumateng Allah lan bertobat dumateng Allah. Wa qulna lan kita dawuh lahu kangge Nabi Sulaiman, hadza iki lho Sulaiman atauna anugerah kita, peparing kita. Faqarribihi aina, ayo kono seneng-seneng. Famnun alaman syi'ta, wehno marang sapa sing tok karepne. Ya, kenapa? Karena beliau adalah seorang raja. Kuasa. Apapun miliknya. Au utawa amsik tahanan man syi'ta saking wong sing ora tok pingini tok wae. Kepada siapa Nabi Sulaiman memberi? Siapa yang tidak mau diberi? Bi khairi hisab tanpa anane perhitungan. Maksudipun la kharaja alaika, kowe ora dosa, ndak dikatakan melanggar etik. Nah, sekarang kan dikit-dikit melanggar etik kan. Sehingga ada sidang etik. Ya. Demikian. Mereka tidak sadar bahwa etik kepada Allah adalah segalanya. Dan ini yang paling penting. Etika kepada menungso, tidak etika kepada Allah. Enak gunanya mboten? Hai. Aina kharaja alaika. Kamu tidak salah, kamu tidak berdosa, kamu tidak dituntut. Fi dzalika ing dalem iku kabeh walalan ora ana hisab perhitungan. Enggak ada audit istilahnya. Li ilmihi ta'ala mergo Allah Ta'ala mau ngerti bikamali adli sampurnane keadilane Sulaiman. Wa husni ahkamihi lan api hukume Sulaiman. Ya. Demikian. Jadi Allah Ta'ala berfirman hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Kenapa? Karena Allah Ta'ala Maha tahu tentang bijaknya Nabi Sulaiman, keadilan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sehingga dipastikan bahwa Allah SWT tidak akan menuntut tentang apa yang tidak diberikan oleh Nabi Sulaiman dan tentang apa yang diberikan Nabi Sulaiman. Lajeng dipun doaken, walalana sampai tasabana saman duwe praduga hadza li Sulaiman, anugerah kangge Sulaiman iki fid dunya ning donya dunal akhirah nang akhirat ora. Bal balik lahu kangge Nabi Sulaiman fil akhirati ing akhirat benjinge khairun azimun, kebaikan yang besar. Walihadza krana menika qala Allah Ta'ala dawuh di ayat yang ke-40 wa inna lahu indana wa innalan sak temene lahu kangge Nabi Sulaiman indah ning ngarsane kita la zulfa kedekatan wa husna ma'ab, niscaya ada tempat kembali yang terbaik. Maksudipun huwa Nabi Sulaiman iku minal muqarrabin, termasuk kawulane Allah Ta'ala ingkang dipun dekataken indah ngarsane Allah al mukramin sing dimulyakne bi anwail karamat kanthi berbagai karamah lillahi saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ayat yang ke-30 sampai 40. Silahkan azan dahulu, kemudian beberapa poin yang merupakan pelajaran atau intisari pelajaran yang diambil dari kisah Sulaiman dan Daud alaihissalam akan kita teruskan pada setelah azan. Silakan azan dulu. Lajeng di sini ada beberapa kesimpulan penting dari pelajaran yang terambil dari kisah Sulaiman dan Daud alaihissalam yang tertera di dalam surat Shad tersebut. Faslun utawi iki iku fasal fima tabayyana lana minal fawaid, faidah-faidah sing jelas wal hikam lan hikmah fi kisati Daud wa Sulaiman alaihi salam ingkang kapundhut saking kisah Daud lan Sulaiman alaihi salam yang tertuang di dalam surat Shad mulai dari ayat
Mulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-40. Faminha ing antawisipun pelajaran. 1. Anallaha ta'ala, Allah ta'ala menika yakussu ala Nabi Muhammad. Paring cerita ngisahaken dateng Nabi Muhammad. Akhbaro man qablahu, berita-berita umat sakderenge Rasulullah. Tujuannya napa? Liyutsabbita fuad, liyasbuta fuaduhu wa tatma'inna nafsuh. Supaya jiwa Nabi tenang lan tumakninah. Nggih. Wa yadhkuru lahu, lan Allah nyebutaken dhateng Kanjeng Nabi min ibadatihim. Ibadahi para nabi sing dhisik. Wa syiddati sabrihim, lan sabare umat-umat dhisik. Wa inabatihim, lan balike para umat dhisik dumateng Allah Ta'ala. Jadi umat-umat dahulu niku nyuwun sewu. Jos ing dalam ibadah, jos ing dalam sabar, jos ing dalam tobat dumateng Allah nek sampai salah. Ya. Ma ingkang menapa menika sedaya yusawwiquhu, dadekne Rasulullah pengen ila munafasatihim, ngimbangi keutamaane umat-umat terdahulu. Lah ya umat dhisik iso ngono mosok awake dhewe kalah. Kan ngono pikirane awake dhewe ketika kita melihat baiknya umat-umat terdahulu, istimewanya umat-umat terdahulu, kesungguhan umat-umat terdahulu, sabarnya umat terdahulu, sementara ujian begitu beratnya dari apa yang mereka dipikul oleh umat-umat terdahulu. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Wa taqarrub, lan supaya mendekatkan diri ila Allah dumateng Allah, allazi ingkang taqarrabu lahu, umat-umat terdahulu sampun mendekatkan diri kepada Allah. Wa sabr ala adza qaumihi fi hadzal maudhi, lan supaya sabar atas gangguan kaumipun. Kenapa? Umat-umat terdahulu, nabi-nabi sebelummu sabar atas umatnya. Ya. Walihada krana menika fi hadzal maudhi, ing dalam kesempatan menika lamma ari kalane zakara Allah nyebutaken ma zakara napa sing Allah sampun sebutaken min adziyati qaumihi, saking gangguanipun kaumipun, wa kalamihim, lan ucapanipun kaumipun fi tentang nabi, wa fi ma ja'a bi, lan menapa yang diputan berita nabi, amarahu Allah perintah dumateng nabi bisabri kon sabar. Wa ayyadhkura, lan supaya eling abdahu ing kawulane Allah Dawuda, rupane Nabi Daud, fayatasalla bihi, sehingga ini ben rumangsa tenang. Ketika kita melihat dan mendengar dan membaca kisah umat-umat terdahulu, itu akan mengakibatkan hati kita tenang. Ini yang pertama. Yang kedua, annallaha Allah yamdahu, memuji, wa yuhibbu, lan seneng al quwata ing kekuatan fi taati, ing dalam ketaatan. Malane dipun sebutaken dalam hadis ingkang sahih, al mu'minu al qawiyyu akhabbu ilallahi minal mu'mini khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Orang mukmin yang kuat dalam apanya? Segalanya. Ahabbu ilallah khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih disukai Allah minal mu'mini dhaif, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, samanya baik. Kenapa? Keimanan itu sudah merupakan kebaikan. Tapi apabila memiliki kredit poin berupa kekuatan, maka nilainya akan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Jadi kita ulang, annallaha yamdahu wa yuhibbul quwwata fi ta'ah. Allah mencintai, menyukai dan juga memuji ketaatan dalam kekuatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kuwatul qalbi, kekuatan hati, wa kuwatul badan, kekuatan badan. Wallahu taala a'lam. Ya. Demikian. Ingkang nomor 3. Anna ruju'a ilallah, saat temene kembali dumateng Allah fi jami'il umur, ing dalam sedaya perkara, iku min awsafi anbiya'illah, termasuk sifat-sifat khusus para nabi ini Allah. Sedaya nabi itu selalu kembali kepada Allah.
Wa khawasu khalqihi lan makhluk Allah taala sing istimewa. Lek selain mereka titik-titik yang rukun. Lek diudoni bakale rukun. Titik-titik yang paranormal, titik-titik yang sadranan, titik-titik yang petilasan. Itulah selain Nabi dan selain makhluk yang Allah taala pilih. Adapun makhluk yang Allah taala pilih dan para nabi dan utusan Allah, apapun yang mereka hadapi dari masalah, kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama kados dene asna Allah taala sampun nyanjung ala Dawud wa Sulaiman, Nabi Daud lan Nabi Sulaiman, bidzalika kanthi sifat kala wau. Fal yaqtadi biha al muqtadun, hendaklah mencontoh orang-orang yang ingin mencontoh. Ya, Allah taala dawuh, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud alaihissalam, ya, maka mereka semua adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah ingkang nomor sekawan. Ma akramallahu taala bihi nabiyahu Dawuda. Menapa ingkang Allah taala sampun mulyakaken ing Nabi Daud min husnis sautil azim, saking bagusnya suarane Nabi Daud. Alladzi ja'ala Allahu, sing Allah taala ndadosaken bisa babihi kanthi sebab apike suarane Nabi Daud, al-jibala as-samam. Ya. Gunung-gunung sing budek. Apa nek gunung sing rungokne? Wa tuyuru album lan manuk-manuk sing bisu. Gak bisa bicara kan burung. Iku yujawibna idza raja'a sautahu bitasbih. Padha paring jawaban ing Nabiullah Daud alaihissalam ari kalian Nabiullah Daud alaihissalam bulan-balen nggone bertasbih dumateng Allah. Wa yusabbihna ma'ahu bil asyi wal isyraq. Bahkan gunung, bahkan burung-burung menika bertasbih sartane Nabiullah Daud alaihissalam mergo saking nyun sewu endahe eloke renyahe swara Nabiullah Daud alaihis salam. Ingkang salajengipun. Wa min ha ing antawisipun nomor 5. Anna min akbari ni'amillahi ala abdi. Nikmat Allah sing paling gede ayarzuqahul ilman nafi'. Lek Allah taala paring ilmu sing bermanfaat. Wa ya'rifal hukma lan piyambake dipun paringi bagaimana menghukumi wal fasla lan mendamaikan bainan nas antara menungso. Kama kados dene imtanna Allahu bihi ala abdihi Daud alaihissalam. Seperti Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini termasuk nikmat yang paling besar apabila Allah memberi nikmat berupa ilmu, ya, bahkan bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu saja, tapi juga menerapkan hukum peradilan di antara manusia dengan ilmunya, seperti yang Allah anugerahkan kepada Nabiullah Daud alaihis salam. Yang Allah taala berfirman tentang di antara apa yang Allah taala anugerahkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam adalah yaitu kemampuan untuk wa faslal khitab. Ya, faslal khitab adalah mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih. Ini anugerah yang Allah berikan kepada Nabiullah Daud alaihis salam. Kita teruskan. Wa minha yang keenam, i'tina'ullahi bi anbiya'ihi. Allah sangat perhatian tentang para nabi. Indama yaqa'u minhum ba'dul khalal, ari kalane nabi terjerumus dalam kesalahan. Bi fitnatihi iyahu, kanthi Allah menguji para nabi kala wau. Ingat, tidak mungkin hamba Allah terjerumus ke dalam kesalahan kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena tidak akan mungkin hamba keluar dari kehendak Allah, termasuk saat mereka berbuat maksiat. Jadi Allah Ta'ala yang menguji hambanya dengan dijerumuskan ke dalam maksiat agar ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bima bihi yazulu anhul mahdzur. Ya. Bima kelawan menapa-napa bihi kanthi ujian kala wau yazulu bakal ilang anhum saking para nabi ingkang diuji al mahdzur sedaya ingkang dipun khawatiraken. Wa yauduna sehingga ne padha balik sapa para nabi ingkang tak kauji ila akmala min halatihimul al-ula, marang kondisi yang lebih sempurna daripada sebelumnya. Maknanya
sebagian dari hamba yang terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan, lalu ia bertobat kepada Allah dengan sebenarnya, kedudukan mereka setelah taubat lebih baik daripada kedudukan mereka sebelum bertaubat. Sehingga maksiat yang mereka lakukan itu membawa mereka kepada derajat yang lebih tinggi daripada derajat sebelumnya. Tapi kalau badhe matur, lek sing berbuat maksiat awake dhewe apa mungkin dijamin lek awake dhewe mesti tobat, lek tobaté tenanan, kek kondisine bar tobat luwih apik daripada ndek nukae. Engko sanuke lek kadung braklak bablas. Ngoten nggih, aja njajal-njajal maksiat sebab ndek enek sing jamin lek kowe pas berbuat maksiat ndang iso kembali kepada Allah kaya Nabi Daud, kaya Nabi Sulaiman, lek balik iso luwih apik, tobaté tenanan kaya Nabiullah Daud, kaya Nabiullah Sulaiman. Adapun mereka setelah bertobat lebih baik daripada sebelumnya. Seperti Nabi Adam alaihissalam, setelah bertobat lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itulah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha di antaranya pun Anal anbiya sallallahu wasallamu alaihim, para nabi iku maksumuna minal khata, terjaga dari kesalahan. Fima yuballighuna anillah, yang dalam dakwah ini pun para nabi dan utusan Allah terjaga dari kesalahan dalam dakwahnya, dalam misi dakwahnya. Lianna maksudar risalati la yahsulu illa bidzalik, karena maksud dan tujuan risalah kerasulan itu nggak mungkin terjadi kecuali dengan itu. Dengan apa? Dengan dijaganya mereka di dalam apa yang mereka sampaikan. Sehingga dalam kisah tersihirnya Rasulullah SAW itu tidak mempengaruhi kenabian beliau dan kerasulan beliau dan wahyu yang Allah Ta'ala berikan. Sihir itu hanya sebatas Rasulullah seakan berbuat sesuatu, kenyataannya tidak berbuat. Begitu dan seterusnya. Nah, artinya adapun risalah pasti Allah Ta'ala jaga. Sehingga seandainya Nabi atau Rasul terjerumus ke dalam kesalahan, kesalahan yang mereka lakukan, kesalahan yang tidak akan berpengaruh pada syariat. Karena saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha di antaranya pun anna Daud alaihissalam, saat teman Nabi Daud alaihissalam, kana ono sapa Nabi Daud fi aglabi akhwalihi laziman mihrabahu li khidmati rabbi. Waktunipun kadang-kadang kangge mulazamah mihrab, senantiasa teng mihrab ngibadah. Walihada karena menika lama, walihada karena menika tasawwara al-khasmani indal mihrab li'annahu kana idza khala fi mihrabi la ya'tihi ahadun. Jadi Nabi Daud itu termasuk kebiasaan Nabi Daud, lek wis ning mihrab wis selesai, tutup semuanya. Nah, ketika ia sedang di mihrab, tidak menerima siapapun, dua orang yang bertikai itu tidak melewati pintu, langsung mencolot munggah neng mihrab. Kenapa? Karena apabila melalui pengawal tidak akan mungkin diterima. Ya, demikian. Maka kasrati ma yaridu alaihi minal ahkam, walaupun banyak sekali masalah yang harus diselesaikan, tapi Nabi Daud alaihissalam ketika bersama Allah tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya, termasuk siapa? Para aparat dan pengawalnya. Sehingga Allah Ta'ala kuasakan malaikat yang membo-membo datang langsung, naik langsung, mlebu mak bledeng dumateng mihrabipun Nabi Daud tanpa minta izin. Begitu dan seterusnya. Ingkang salajengipun wa minha di antara faedah ingkang kabudut saking kisah kala wau annahu sak temene yang bagi sepatutipun istiqmalal adab fit dukhuli alal hukam bagairihim, kudune masuk kepada hakim, masuk kepada raja, masuk pada presiden, masuk pada ASN, aparat AAC, apa namanya, aparat sipil negara misalkan, itu harus pakai etika. Fa innal khosmaini lamma dakhala ala Dawud fi halati ghairu mu'tadah min ghairi wa min ghairil bab al ma'hud fazi'a minhum. Ketika dua orang yang bertengkar tersebut langsung mencolot mlebu dang napa mihrabipun Nabi Daud, Nabi Daud sangat kaget dengannya. Harusnya beretika. Ya. Wa ra'ahu ghairu laikin bil hal. Ya. Wa minha di antaranipun annahu la yamna al hakim minal hukmi bil haqqi su'u adabil khasmi.
anahu sak temene layamna ojo sampai mencegah al hakima ing hakim minal hukmi saking ngukumi bil hakikan disak benere su'u adabil khosmi, walaupun yang berseteru itu, walaupun yang bermasalah itu adabe kurang sopan. Wa fi'luhu lama la yambaghi, walaupun nglakoni sesuatu yang tidak patut. Buktinya apa? Nabi Daud alaihissalam dengan kesabarannya tidak mengusir dua orang tersebut. Kenapa? Karena mereka sedang bermasalah. Dan apa yang mereka lakukan dari ora patek sopan, melebu munggah, mencolot, ya kan tidak sopan belas toh. Tapi Nabiullah Daud alaihissalam tetap menghukumi dengan benar. Apa makna dari itu semuanya? Memberi faedah pada kita, andai seorang hakim ingin menghukumi, walaupun etika, walaupun akhlak, walaupun sopane sing berselisih, ndak sopan belas, ndak menghargai majelis hukum, seorang hakim tetap harus tenang, tetap harus menghukumi dengan sebenarnya. Tidak boleh ia tidak adil dalam menghukumi. Seorang tidak boleh ia tidak adil dalam menghukumi, walaupun yang bersangkutan berbuat ketidaketikaan dalam bersikap. Karena skala kesalahan terdakwa atau pendakwa tidak boleh mempengaruhi hakim sehingga mereka berbuat salah. Ya. Demikian. Karena hakim adalah wakil Allah, bukan wakil setan. Hakim itu wakil Allah, sehingga disebut yang mulia. Hakim disebut apa? Yang mulia. Karena mereka wakil Allah dalam menegakkan keadilan. Sehingga apa yang mereka putusi dari keadilan itu tidak boleh terpengaruh oleh kondisi dan suasana apapun. Kalau hal itu tidak bisa dihindari, maka hakim tidak boleh bertindak sebagai pemutus. Misal, apabila yang bersangkutan atau yang berseteru adalah masih keluarganya hakim, bolehkah hakim menghukumi untuknya? Tidak boleh. Walaupun sang paman. Nanti mbok ya konangan kerajaan paman Sam. Tidak boleh. Bersaksi saja tidak boleh, apalagi menjadi hakim. Kenapa? Karena terseret kepentingan. Itu ilmu peradilan dalam Islam loh ya. Dan diterapkan dalam peradilan aktif. Hukum positif. Karena perlu diketahui, kitab peradilan, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Sultaniyah, itu dipelajari di seluruh ilmu peradilan di seluruh dunia. Negeri barat mereka mempelajari kitab itu. Al-Ahkam Sultaniyah, Al-Imam Al-Mawardi. Ya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi apapun yang terjadi dari audien tidak boleh mempengaruhi hakim sehingga hakim terbawa, sehingga hakim berbuat salah di dalam hukum. Walaupun sing diadili tidak sopan, maka hakim tetap harus sopan, harus adil. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ingkang salajengipun. Kamalu hilmi Dawud alaihissalam. Kisah ini menyebutkan kepada kita tentang sempurnanya kelembutan Nabi Dawud alaihissalam. Fa innahuma ghadiba alaihima. Nabi Dawud tidak marah atas keduanya. Hina ja'ahu. Arikala kedua orang yang berseteru tersebut ini datang kepada Nabi Dawud bi ghairi isti'dzan, tanpa izin. Wahwal malik, sementara Daud adalah seorang raja. Walantaharahuma, dan Nabi Daud tidak membentak. Wala wabakhahuma, Nabi Daud tidak menjelekkan. Inilah Nabi Daud alaihissalam. Ya, ketika sudah berhadapan, semua itu sama di hadapan Nabi Daud alaihissalam. Bahkan ia meletakkan dirinya sama dengan siapa yang ia bicara dengannya. Dan itulah seharusnya. Dan itulah seharusnya. Nah, jadi kelembutan Daud alaihissalam. Selanjutnya pun, jawazu qaulil mazlum liman dzalamahu anta dzalamtani. Bolehnya orang mengatakan kepada orang yang berbuat zalim kepada dia,
anta zalamtani, kamu telah berbuat zalim kepadaku. Boleh itu. Mengatakan kowe zalim. Lek dia maling, kowe maling. Lek korupsi, kowe koruptor, itu boleh. Lek dia perampok, kowe perampok, kowe pembunuh, boleh. Mana dalilnya? Berarti kan dalam ayat tersebut dikatakan hadzani khosmani bagha ba'duna ala ba'd. Kami adalah dua orang yang berseteru. Bagha ba'duna ala ba'd. Sebagian kami berbuat aniaya kepada yang lain. Sebagian kami berbuat aniaya kepada yang lain. Mungkin sampai di sini dahulu karena poin-poinnya masih banyak. Akan kita baca poin-poin faedah yang kita ambil dari kisah Nabiullah Daud alaihissalam dan Sulaiman pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.